Injil Lukas bab 2 ayat 15 sampai 20. Setelah berita kelahiran kepada dunia, para gembala berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka berangkat ke Betlehem dan mendapat kejadian itu serta bayi yang terbaring dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang mendengarnya. Dan semua orang yang mendengar heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Oke, saudara-saudari, tema Natal tahun ini, tema Natal nasional, yaitu marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Pertanyaan, kenapa Betlehem? Kenapa Betlehem bukan Monopolis? Atau kenapa Betlehem dan bukan Soe? Marilah kita pergi ke Soe dan lihat apa yang terjadi di sana. Karena yang terjadi di Monopolis itu adalah main judi dan minum sopi. Baik, apa itu? Mari kita mendalami tema Natal nasional ini sesuai dengan wacana yang kita dengarkan tadi. Fokus kita ada pada kata Betlehem. Kata Betlehem itu sendiri mempunyai dua arti, yaitu rumah daging atau rumah roti. Arti dari kata Betlehem ini secara simbolik mau menunjukkan bahwa dalam diri setiap manusia mempunyai dua unsur, yaitu unsur insani dan unsur rohani. Unsur jasmani dan unsur spiritual. Itu kita semua punya. Ya, kita semua punya dua unsur. Rumah daging menggambarkan bahwa dalam diri kita manusia memiliki unsur-unsur insani. Ya. Unsur insani kita di dalamnya ada kelemahan, ada keterbatasan, ada ketidakmampuan yang membuat kita menjadi makhluk yang tidak sempurna. Jadi kalau ada orang yang merasa diri sempurna, berarti unsur dagingnya tidak ada lagi. Ya. Beda dengan malaikat. Malaikat itu tidak ada unsur dagingnya, dia hanya roh saja. Selain unsur daging dalam diri manusia, ada juga rumah roti yang melambangkan unsur spiritual dalam diri kita manusia. Unsur rohnya atau jiwa. Karena itu setiap kita memiliki jiwa dan raga. Ya, tubuh dan jiwa yang melekat dalam diri setiap kita. Itu dinamakan dengan Betlehem. Maka seperti Yesus yang di Betlehem, karena mau menunjukkan kemanusiaan kita sebagai manusia ini yang dalam diri kita ada unsur daging dan unsur rohnya. Artinya ada jelas kenapa Yesus tidak pilih Monopolis atau Yesus tidak pilih Soe, tapi Betlehem untuk dia lahir karena menggambarkan unsur manusia ini. Mari Bapak Ibu kita mengupas semua unsur ini menjadi pesan Natal untuk kita. Nah, Bapak Ibu,
jatuh dalam dosa, jatuh dalam kelemahan, jatuh dalam keterbatasan, yang membuat hubungan kita manusia dengan Tuhan putus karena dosa-dosa kita. Unsur manusia yang membuat kita menjadi apa? Sombong, ego, ya, yang saban habis sikap-sikap itu membuat relasi kita dengan Allah menjadi putus. Tetapi dalam diri kita ada juga unsur spiritual yang membuat kita sadar bahwa kita berdosa. Kalau orang yang sadar dia berdosa, artinya unsur spiritualnya belum kuat. Kalau orang sadar dalam tahun ini dia tidak buat dosa, berarti unsur kejiwaannya atau unsur spiritual yang ada dalam dirinya tidak berfungsi. Sekarang kita lihat diri sudah, saya punya unsur spiritual dalam diri saya ini berfungsi atau tidak? Salah satu bukti unsur spiritual itu berfungsi adalah dia sadar bahwa dia berdosa. Dia sadar bahwa dia berdosa. Itu unsur spiritual yang ada dalam diri. Setelah unsur spiritual itu berupa kesadaran, kesadaran itu menghantar kita datang kepada Tuhan dan mengatakan bahwa ampunilah saya orang berdosa ini. Itu unsur spiritual, ya, kejiwaan kita yang mendorong kita untuk mengakui bahwa saya berdosa. Nah, Bapak Ibu, Natal, kelahiran Yesus di Betlehem membuka kedua unsur kita ini. Makanya mari kita ke Betlehem, mari kita kembali ke dalam diri kita, melihat dua unsur spiritual, unsur manusiawi kita. Apakah selama ini memang dia berjalan baik menurut kehendak Tuhan, atau sebaliknya dua unsur yang ada dalam diri kita membuat kita jauh dari Tuhan. Betlehem mengajak kita untuk kembali melihat dua sisi hidup kita, dua unsur kehidupan kita. Dan sekaligus kita diajak untuk dengan Natal ini menata kembali kedua unsur yang ada dalam diri kita secara baik dan benar, supaya hidup kita di hari-hari yang akan datang menjadi berkat dan rahmat Tuhan datang kepada kita. Itulah makna Natal untuk kita. Jadi tidak sekedar sebuah perayaan seremonial belaka dan rutinitas setiap tahun, tetapi sebuah perayaan di mana kita digugah untuk kembali menemukan dalam diri kita bahwa saya punya unsur daging terlalu kuat. Saya punya unsur kemanusiaan, dalam kemanusiaan saya, unsur daging saya terlalu melebihi batas yang membuat saya terus-menerus jatuh dalam dosa. Kesadaran ini harus ada. Karena Yesus sudah lahir di Betlehem, dia mau menggugah kita, mau menggugah hati nurani kita bahwa mari lihatlah dirimu sendiri. Apa yang terjadi di sana? Karena itu sabda para gembala, mari kita ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Sebenarnya sebuah bahasa simbolis kepada kita. Mari kita datang ke dalam diri kita dan melihat apa yang telah kita buat selama ini. Mari dan datang ke dalam diri kita, apa yang telah kita buat dengan unsur daging kita, apa yang telah kita buat dengan unsur spiritual atau rohani kita. Ini sebuah pertanyaan reflektif yang harus menerus menggugah kita, agar Natal yang kita rayakan ini menjadi berkat bagi kita, karena kita menemukan bahwa unsur daging kita telah membuat kita jatuh dalam dosa. Tetapi spiritualitas rohani kita menggugah kita untuk datang menemui Dia yang lahir di kandang Betlehem dan menggugah hati saya untuk merubah diri saya ke arah yang lebih baik. Maka Natal menjadi berkat bagi kita. Amin. Yeah.
Ya Bapa, perbaharuilah semangat gerejamu dalam menghayati tugas panggilannya untuk selalu melahirkan Kristus kembali di dalam hati, lingkungan, dan masyarakat di sekitarnya. Mari kita mohon. Bagi para ibu, ya Bapa, semoga para ibu merasa
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia bersyukur kepada memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang dari pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kami. Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami telah layak mengakukan dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihidup menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakan dalam cinta kasih dalam persatuan yang Fransiskus, Uskup Agung kami Hieronymus, Juru Uskup Emeritus Petrus Surat, serta semua roh hadirat. Bapa yang Maha Kudus, dan berilah kebaikan para pendengar dan jasa termaktub mereka yang diantaranya membantu dan berikan kemampuan kepada penulis dalam proses pembangunan gereja ini. Berkatilah mereka dengan cinta dan kebaikan-Mu. Kami tidak budaya Bapa semua gereja ini yang sedang bergiat untuk menyelesaikan pembangunan gereja. Bersulah kami dengan kasih dan rahmat-Mu. Kami boleh menyelesaikan pekerjaan kami sesuai dengan waktu yang diharapkan. Ingatlah juga saudara-saudara kami, terutama kaum keluarga kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berkeluar dalam keimanan, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kesehatan semua kami menerima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Paula Maria Bunda Allah, Santo Yosef Pelayan, dan Ratu Semua Kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Yang semoga kami memperkenankan Tuhan bisa memuji dan memuliakan Engkau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kehormatan dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Nabi, maka marilah kita berdoa. Amin.
sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling membagikan kasih. Maria,
Ya Allah, kami bersyukur atas kehadiran dalam Yesus Kristus yang membawa berkat bagi kami. Kami mau gerak-gerakkan untuk mengikuti jejaknya dengan kesediaan berbagi berkat kepada sesama, hingga kami sampai pada kediaman-Mu yang abadi di surga. Sebab ya Tuhan dan Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Dan sehubungan dengan perayaan Natal ini, saya mewakili semua panitia untuk mengucapkan terima kasih kepada yang kami hormati, Romo Arek, yang sudah bersama-sama dengan kita merayakan Natal tahun 2024 ini. Yang kami hormati juga suster yang sudah membantu dalam perayaan Natal ini. Yang kami hormati juga ketua wilayah dan semua ketua KUB. Dan yang kami hormati juga Polri dan TASDM yang sudah menjaga keamanan dalam perayaan Natal hari ini. Kami panitia juga berterima kasih kepada semua KUB yang telah berkontribusi untuk kami panitia dalam mensukseskan perayaan Natal tahun 2024 ini. Dan saya secara pribadi berterima kasih kepada yang saya cintai, semua panitia Natal pada tahun 2024 ini. Karena dengan semangat tanpa henti, baik pagi, siang, dan malam, untuk melaksanakan perayaan ini. Sudah seluruh KUB Terus Berbuaya. Memang tahun ini mereka punya beban kerja lebih banyak. Sejak awal saya sudah sampaikan kepada KUB dan panitia, memang tahun ini kamu harus lebih banyak berkorban karena penyediaan fasilitas perayaan selama perayaan Natal dengan kondisi gereja kita yang belum selesai. Meski panitia akan dibebankan dengan banyak pekerjaan, termasuk meninggikan altar ini juga pekerjaan mereka. Ya. Jadi, terima kasih untuk rekan-rekan umat di KUB yang terus berbuat, KUB dan pengurus, juga panitia yang telah membantu kita semua. Baik, Bapak Ibu, setelah misa ini kita akan undian, tapi kita berikan sedikit waktu untuk Ibu Angel dan teman-teman menyiapkan semua proses untuk pengundian supaya akan teratur. Saya juga berharap teman-teman yang menjalankan kupon punya tanggung jawab untuk buat siaran langsung agar orang-orang yang telah membeli kupon dari tangan Anda juga bisa mengikuti proses penarikan itu. Bukan soal mendapat atau tidak dapat, tapi paling kurang orang juga merasa bahwa ini sudah undi ini. Jangan sampai ditunggu kapan undi, ternyata tidak pernah diundi. Nah, jadi silakan siapa saja yang membuat siaran langsung boleh nanti dibagikan di media sosial supaya juga semua yang membeli kupon paling kurang tahu bahwa sudah diundi. Juga kalau masih ada kupon yang pegang kupon di tangan yang belum dijual, kasih kembali ke kami supaya dilelang sampai
ujian selesai. Supaya setelah habis ujian tidak ada lagi kupon dari Kapten Mobisto. Ya, jangan sampai kita sudah undi habis dan orang masih jual lagi kupon. Semoga kita semua yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini, semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini, dia dan kita masing-masing para penerima penjelasan donatur, mereka yang dengan caranya bersifat untuk pembangunan gereja kita, dan seluruh kami kita merayakan kesehatan, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi Natal sudah selesai. Mari pergi kita